Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di semester 2. Untuk hari ini kita akan belajar materi mata pelajaran PPKN. Ini adalah bab 5 kelas 10 tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah subbab pembahasannya bagian A tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Nah, sebelumnya kita pahami dulu ada peta konsepnya, di mana peta konsep tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu kebagi menjadi 5 5 bagian. Nah, yang pertama tentang kebinekaan Tunggal Ika, yang kedua pentingnya konsep integrasi nasional, yang ketiga adalah faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, yang keempat adalah tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang kelima adalah peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sebagaimana ada 5 peta konsep ini, insya Allah kami akan membuatkan 5 video pembahasan tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kebinekaan Tunggal Ika bagian A atau subbab pembahasan A. Nah, kebinekaan Tunggal Ika, pentingnya Bhinneka Tunggal Ika ya. Yang pertama pembahasannya adalah pentingnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu sudah tidak asing lagi ya, sudah tidak asing lagi kita dengar atau bahkan kalian sudah paham arti dari atau pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Nah, pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua atau tetap satu tujuan. Nah, kata Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat pada kaki burung Garuda ya, Pancasila. Lalu semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan salah satu modal dasar pembangunan dalam keberagaman suku, bangsa, agama, ras, dan budaya. Jadi sekali lagi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan salah satu modal dasar. Modal dasar dalam apa? Dalam pembangunan ya. Dalam pembangunan khususnya dalam keberagaman. Keberagaman sara, suku, agama, ras, dan antar golongan atau suku bangsa, agama, ras, dan budaya. Nah, istilah Bhinneka Tunggal Ika itu pertama kali diungkapkan oleh Empu Tan Tular dalam kitab Sutasoma pada Kerajaan Majapahit. Jadi dulu adanya Bhinneka Tunggal Ika ini atau istilah Bhinneka Tunggal Ika ini pertama kali itu diungkapkan oleh Empu Tan Tular ya, Empu Tan Tular pada masa kerajaan zaman Majapahit. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan salah satu lambang atau simbol persatuan. Nah, simbol atau lambang persatuan negara kita itu selain Bhinneka Tunggal Ika itu apa saja? Ya, lambang atau simbol dari uh, negara kita selain Bhinneka Tunggal Ika ada apa? Nah, jadi lambang atau simbol itu adalah bendera merah, merah putih, terus juga bahasa Indonesia, terus juga apa? Jadi selain Bhinneka Tunggal Ika, jadi lambang atau simbol negara kita itu adalah bendera merah putih, terus juga bahasa Indonesia gitu ya, lagu kebangsaan. Nah, itu merupakan uh, yang termasuk ke dalam simbol atau lambang negara. Ya, jadi yang termasuk ke dalam simbol atau lambang negara itu tadi selain Bhinneka Tunggal Ika ada lagu kebangsaan, lagu kebangsaan, kebangsaan, terus juga bahasa, bahasa dan bendera. Nah, lambang negara tersebut merupakan simbol yang mencerminkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai manifestasi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, kemandirian bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah eksistensi atau jati diri bangsa. Dan yang terakhir yaitu persatuan dan kesatuan. Jadi, maksud dari atau lambang dari negara atau simbol dari negara tersebut itu mencerminkan beberapa hal. Ini ada 4 hal ya. Yang selanjutnya prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu yang pertama dalam rangka membentuk kesatuan dari keanekaragaman tidak terjadi pembentukan konsep yang baru. Jadi maksudnya dalam pembentukan kesatuan atau persatuan kita itu dari keanekaragaman ya tidak terjadi pembentukan konsep baru. Jadi tidak membuat konsep-konsep yang baru atau tidak membuat cabang-cabang lagi dari Bhinneka ini ya. Yang kedua yaitu tidak bersifat sektarian dan eksklusif. Maksudnya apa? Tidak bersifat sektarian dan eksklusif ini. Jadi maksudnya adalah
tidak dibenarkan sama sekali ya bahwasanya merasa dirinya itu yang paling benar, terus yang paling hebat dan tidak mengakui harkat dan martabat manusia atau tidak mengakui harkat dan martabat pihak asing atau pihak lain. Nah, itu maksud dari tidak bersifat sektarian dan eksklusif ini. Jadi, sektarian itu kan merupakan kebencian. Ya, sektarian itu merupakan kebencian. Kebencian. Nah, kebencian yang muncul akibat perbedaan di antara satu kelompok atau di dalam sebuah kelompok. Jadi yang dimaksud tidak bersifat sektarian dan tidak bersifat eksklusif itu artinya adalah tidak dibenarkan merasa dirinya itu adalah paling paling benar, terus juga paling baik gitu ya. Di antara paling hebat dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Nah, yang selanjutnya adalah tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan perilaku semu. Ya, jadi yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika itu tidak bersifat formalitis yang hanya menunjukkan perilaku semu. Jadi semu itu kepada tipuan ya, perilaku tipuan ya, menipu atau tipu daya atau daya untuk mengelabui orang lain. Nah, itu tidak bersifat seperti itu ya. Bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika itu prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika yang ketiga itu adalah tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan perilaku semu. Ya, perilaku semu itu artinya dengan adanya prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu misalkan menipu atau tipu muslihat ya dan yang lain-lain. Nah, tidak seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah bersifat konvergen, tidak bersifat divergen. Artinya apa? Bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika itu bersifat konvergen, tidak bersifat divergen. Artinya bahwasanya tidak untuk dibesar-besarkan gitu ya, tetapi dicari titik temu untuk kesepakatan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu setiap ada masalah itu tidak dibesar-besarkan, tidak dibesarkan, tetapi dicari titik temu dengan cara apa? Dengan cara musyawarah. Ya, jadi sekali lagi ini yang keempat bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika itu bersifat konvergen, tidak bersifat divergen. Artinya suatu masalah atau suatu hal itu tidak dibesar-besarkan melainkan dicari titik temu untuk dimusyawarahkan untuk mencari solusinya. Yang selanjutnya, prinsip yang terakhir yaitu prinsip atau asas pluralistis dan multikultural. Bhinneka Tunggal Ika itu mendukung nilai inklusif, tidak bersikap eksklusif, terbuka dan lain-lain. Ya, jadi maksud dari prinsip yang kelima ini adalah prinsip atau asas pluralistis dan multikultural. Bhinneka Tunggal Ika ini mendukung nilai-nilai inklusif ya. Terus juga bersifat tidak bersifat eksklusif ya, tidak bersifat eksklusif, terus juga tidak bersifat eksklusif, terus juga sekarang terbuka gitu ya, terus juga konsistensi, terus juga damai dan kebersamaan, kesetaraan, tidak merasa yang paling benar, toleransi dan musyawarah, serta dengan penghargaan terhadap pihak yang berbeda. Nah, itu adalah beberapa prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika ya. Beberapa prinsip-prinsip tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang selanjutnya bahwa bangsa Indonesia itu menyadari pentingnya menghormati perbedaan yang ada. Maka bangsa Indonesia sejak dulu telah dipersatukan dengan apa? Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kebinekaan tunggal ikaan akan dalam masyarakat Indonesia tentunya menjadi slogan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, adapun pengertian atau arti penting Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman masyarakat, yang pertama yaitu mendorong makin kukuhnya persatuan Indonesia. Yang kedua, mendorong timbulnya kesadaran tentang pentingnya pergaulan demi kukuhnya persatuan dan kesatuan. Yang selanjutnya yang ketiga, tidak saling menghina, mencemooh, dan saling menjelekan di antara sesama bangsa Indonesia. Terus juga saling menghormati dan saling mencintai di antara sesama bangsa Indonesia.
Terus meningkatkan identitas dan kebanggaan sesama bangsa Indonesia, meningkatkan nilai kegotong royongan dan solidaritas. Nah, di sini ada kata tidak saling menghina. Tidak saling menghina, tidak saling mencemooh atau saling menjelekan antara sesama bangsa Indonesia. Artinya ini tidak hanya diterapkan dalam lingkup bangsa kita ya, tapi dalam lingkup sehari-hari kita pun kita tidak boleh mengejek atau tidak boleh menghina teman-teman kita. Misalkan ada teman yang memiliki kekurangan atau misalkan yang memiliki keterbatasan, bukan berarti teman-teman kita itu dihina atau dicemooh, melainkan mereka itu harus harus dirangkul ya, bahwasanya mereka itu memiliki kesempatan yang sama seperti kita gitu ya. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua, yaitu sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dalam sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa, ada beberapa implementasi atau penerapan dalam beberapa lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat, dan yang keempat adalah lingkungan berbangsa dan bernegara. Baik, kita bahas satu persatu. Nah, dalam lingkungan kehidupan keluarga, yaitu harus saling berbagi, mendukung, menolong, dan mengasihi satu sama lain. Nah, jadi di antara anggota keluarga kita itu harus bisa saling menerapkan ini ya, saling berbagi, terus juga mendukung setiap anggota keluarga, misalkan ya, terus juga menolong dan mengasihi satu sama lain. Juga yang kedua, menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga. Nah, yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Yang keempat, menyelesaikan tugas rumah dengan baik. Yang kelima adalah mematuhi aturan yang berlaku di dalam rumah. Nah, jangan sampai kita membantah aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh orang tua kita atau orang tua kalian ya di dalam rumah. Misalkan tidak pulang larut malam, pulang larut malam. Terus juga ketika keluar itu harus izin terlebih dahulu, izin kepada orang tua gitu ya. Pada orang tua dan yang lain-lain. Nah, itu mematuhi aturan yang berlaku di rumah. Contohnya ini tidak pulang larut malam, terus juga selalu izin kepada orang tua ketika misalkan kita mau pergi keluar rumah, gitu ya, dan yang lain-lain. Nah, di sini menjaga nama baik keluarga. Menjaga nama baik keluarga dengan cara apa? Yaitu dengan cara kalian harus belajar, ya, belajar dengan tekun, sebagaimana peran kalian mestinya. Misalkan kalian kan sekarang kan kelas 10, berarti harus belajar dengan tekun supaya nanti cita-cita kalian itu bisa tercapai. Nah, setelah belajar bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, misalkan menambah wawasan dalam organisasi gitu ya kalau di sekolah, terus juga di luar sekolah, misalkan bisa membantu-bantu orang tua dan banyak hal lain lagi dengan cara atau implementasi dalam menjaga nama baik keluarga. Nah, dalam menjaga nama baik keluarga ini berarti kalian sebagai anak harus benar-benar patuh terhadap keluarga dan yang lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah dalam lingkungan sekolah. Kalau tadi yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua adalah kehidupan sekolah atau lingkungan sekolah. Nah, sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam kehidupan sekolah sebagai berikut. Yang pertama, mentaati tata tertib sekolah. Tentunya ini diwajibkan ya, diwajibkan untuk siapa? Untuk warga sekolah, baik itu guru, siswa, gitu ya, dan yang lain-lain. Itu harus mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Karena kan kita hidupnya atau sedang belajarnya atau beradanya dalam lingkungan sekolah, berarti otomatis kita harus wajib mentaati aturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Yang kedua adalah hidup rukun sesama warga sekolah. Nah, contohnya tadi tidak saling menghina, tidak saling mencemooh ya, dan yang lain-lain. Jadi kita harus intinya di sini harus diterapkan sikap apa? Sikap toleransi atau saling menghargai. Maka salah satu menuju hidup rukun insya Allah akan tercapai dengan cara toleransi atau menerapkan toleransi ini. Yang ketiga adalah menjalin kerjasama antar siswa tanpa pandang bulu. Nah, tidak boleh membedakan gitu ya. Tidak boleh membedakan ketika kita misalkan mengerjakan tugas atau kita berteman, kita tidak boleh pandang bulu. Yang keempat, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, itu adalah beberapa sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan sekolah, gitu ya.
dalam kehidupan sekolah atau lingkungan sekolah. Nah, yang ketiga adalah kehidupan masyarakat. Sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan diwujudkan di dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, ikut bergotong royong dalam masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ikut menjaga keamanan lingkungan. Ya, jadi tidak boleh mengerusak lingkungan, misalkan kita melakukan tawuran ataupun yang lainnya. Nah, itu tidak boleh. Yang ketiga adalah tidak membuang sampah di sembarang tempat. Nah, ini terlihat sepele atau terlihat kecil, tapi dampaknya adalah yang luar biasa, ya. Makanya kita tidak boleh membuang sampah sebelum terjadinya sebuah musibah. Kita harus bisa mencegahnya. Yang keempat, menjalin hubungan yang baik sesama anggota masyarakat. Yang kelima, tidak membuat kebenaran, tidak membuat keonaran, ya, tidak membuat keonaran di masyarakat. Jadi jangan sampai kita membuat gaduh atau membuat ricuh di dalam suatu masyarakat, ya, yang dapat mengakibatkan memberi negatif kepada masyarakat tempat kita tinggal. Yang terakhir adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya. Yang pertama adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kedua, tidak main hakim sendiri. Nah, tidak main hakim sendiri karena kita nafsu atau misalkan karena kita terlalu benci, kita tidak boleh main hakim sendiri karena itu sudah ada yang mengaturnya gitu ya, atau sudah ada uh, optionnya atau sudah ada fungsinya masing-masing gitu ya. Siapa yang um, berhak memberikan sanksi atau siapa yang berhak memberikan hukuman kepada orang yang melanggar. Makanya kita tidak boleh main hakim sendiri meskipun kesalahannya itu menimpa kepada diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mengamalkan Pancasila, yaitu sila-sila Pancasila ada di pengamalan. Pengamalan sila itu coba baca yang 5 butir ya. Butir. 45 butir. Nah, itu bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mencegah adanya terorisme dan radikalisme. Yang kelima, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berkaitan dengan mencegah adanya terorisme, ini ketika misalkan kita ada orang yang tidak kita kenal mengajak kita untuk bergabung kepada sebuah organisasi yang kita tidak tahu, maka kita harus hati-hati ya. Apakah itu baik atau buruk kepada kita, atau apakah itu mendapatkan dampak yang baik, positif atau tidak ya. Kita harus kenal dulu ya. Jangan sampai kita kalau ada yang mengajak kepada hal-hal yang seperti itu, kita tidak boleh mudah percaya, cari tahu kebenarannya, atau misalkan harus tabayun dulu, di cross check apakah betul atau salah ya, seperti itu. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.